warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu ceria, tetap semangat belajar di rumah. Sholat dan ngajinya jangan sampai ditinggalkan. Dan selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir, supaya kita bisa segera bertatap muka belajar bersama seperti sedia kala. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya, agar anak-anak diberikan kemudahan, kelancaran, kefahaman yang baik, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Nah, setiap perbuatan Nabi Muhammad SAW itu adalah cermin akhlakul karimah atau akhlak yang mulia atau baik. Anak-anak, mari kita lihat video berikut ini ya, yang sudah ibu siapkan. Inilah sepenggal hikmah yang dikutip dari peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab. Perlindungan dari Allah, pengawasan dari Allah, dan pertolongan dari Allah adalah hak bagi orang-orang yang benar-benar yakin tentang adanya Allah. Susunya satu kendi berapa, Bu? Biasa, Bu. Harga susunya setengah dirham. Aduh, kenapa mahal sekali? Harga susu kan sekarang sangat murah, Bu. Ya, bagaimana lagi, Bu? Harganya memang begitu dari dulu. Ayo ibu-ibu, susu kambing saya ini murni dan murah. Ayo silakan, siapa yang mau beli? 5 cawan untuk 1 dirham. Ayo, ayo, susu murah dan sehat. Nah, Ibu barusan dengar sendiri kan? Susu yang Ibu jual itu terlalu mahal. Ayo, Lebih mari baik ibu-ibu, susu murah. saya beli di sana Susu saja. murah. Ayo Ibu-ibu. Iya, ayo ke sana. Wah, uang kecil saja. Kakak tidak punya kembaliannya. Sudah, tidak apa-apa. Kakak boleh ambil kembaliannya. Terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Baiklah kalau begitu, kakak pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susu. Siapa yang mau beli susu? Seorang gadis penjual susu Susunya, Pak. tinggal di pinggiran kota Madinah bersama ibunya. Dan sejak beberapa tahun yang lalu, ia telah menjadi yatim dan harus berjuang bersama ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mbak, kamu jangan angkat begitu dong. Mbak, tunggu. Mbak, kamu mau kemana? Kembali, kamu jangan membuat orang susah. Nah, begitu dong. Itu namanya kambing pintar. Nah, jangan lama-lama mainnya. Hari sudah hampir gelap. Kita masih harus memerah susu. Jangan sampai kita terlambat sholat maghrib. Iya, Bu, sebentar. Saya ikat dulu kambingnya.
dagangan kita sepi. Langganan kita mengeluh, harga susu jualan kita lebih mahal dibanding yang dijual pedagang lain. Jadi, banyak yang tidak jadi belanja ke tempat kita dan pindah ke pedagang lain. Kok bisa begitu ya, Bu? Padahal kita hanya sedikit sekali mengambil untung. Kalau susunya dijual lebih murah lagi, kita akan dapat apa? Rasanya tidak mungkin bisa dijual lebih murah kecuali susunya dicampur dulu dengan air. Iya kan, Bu? Iya, Ibu rasa pedagang yang lain memang telah mencampur susu dagangan mereka dengan air, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Apa kita harus seperti mereka ya? Ibu khawatir. Astagfirullah. Ibu, itu tidak benar. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan seperti itu. Demi Allah, Bu, kita harus tetap jujur. Percayalah, Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Astagfirullahalazim. Engkau benar, Nak. Lagi pula, tadi itu cuma prasangka Ibu saja. Maafkan Ibu. Mudah-mudahan prasangka Ibu keliru. Iya, Bu. Semoga dugaan kita itu tidak benar. Ayo kita pulang. Sudah hampir maghrib. Dengan menjual susu kambing perahan, mereka menyambung hidup, meski keuntungannya tidak seberapa. Sampai suatu ketika, Ayo silakan dipilih. Ya, siapa yang mau ambil banyak? Bisa dikasih murah. Ayo silakan. Aku pilih. Ayo. Oh ya, sebentar ya. Oh ya boleh silakan ya. Wah, sudah rapi semua, Bu. Bisa pulang lagi. Iya, ada apa, Pak? Wahai Ibu, bagaimana penjualan susu kambingmu akhir-akhir ini? Alhamdulillah lumayan, tapi belakangan ini memang kurang laku. Ibu tahu apa sebabnya? Itu karena susu yang Ibu jual terlalu mahal. benar sekali Bu, karena mahal pembeli jadi enggan. Coba kalau Ibu menjualnya lebih murah. Aduh, bagaimana ya? Susu yang saya jual ini kan sebenarnya tidak mahal. Saya mengambil untungnya cuma sedikit. Kalau harganya diturunkan lagi, pasti saya akan merugi. Ibu mau tahu caranya agar susu bisa dijual lebih murah tapi tetap untung? Lebih murah, tapi tetap untung. Benar Bu, Ibu tidak percaya. Begini Bu, kami sarankan susu itu dicampur air saja. Jumlahnya pasti akan lebih banyak. Dan yang paling penting, Ibu bisa menjualnya dengan harga lebih murah. Sehingga para pelanggan Ibu akan sangat senang. Aduh, maaf. Saya tidak mungkin melakukan itu. Saya tidak bisa. Maksud kami begini Bu, semua pedagang susu kambing di kota ini sudah sepakat mencampur susu yang mereka jual dengan air. Ya, tapi kalau Ibu tidak mau ya terserah. Kami bertiga hanya merasa tidak enak kalau para pelanggan Ibu pindah semua untuk membeli susu pada kami. Atau begini saja, bagaimana kalau kami yang mencampurkan susu ini? Ibu cukup menjualkannya saja. Maaf ya bapak-bapak, bukankah ini perbuatan jahat? Kalau sampai ada yang tahu bagaimana? Alah, Ibu jangan banyak alasan. Ibu pasti ingin mengatakan kalau kami ini penipu, iya? Aduh, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud begitu, sungguh. Sabar temanku. Kami mohon maaf Bu, kami akan pergi. Awas, Ibu akan menyesal telah menghina kami.
Sepulang dari masjid sehabis sholat Isya, Khalifah Umar bin Khattab nampak gusar saat berbincang dengan sahabatnya. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak susu kambing yang dijual di pasar sering terasa encer, seperti dicampur dengan air. Aku juga mendengar hal yang sama, wahai Amirul Mukminin. Kita harus menyelidikinya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah, dengar. Aku ingin menyampaikan sebuah maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maklumat ini berisi peringatan tentang larangan mencampur susu kambing dengan air. Karena kami mendengar susu yang kalian perjualbelikan ada yang telah dicampur dengan air. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang melakukannya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dan jauhilah perbuatan curang, karena itu adalah perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya, bersiaplah menghadapi pedang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Demikianlah maklumat ini aku sampaikan. Peringatan Amirul Mukminin serta-merta membuat nyali para pencampur susu itu ciut. Akan tetapi, Perempuan tidak tahu diuntung. Pasti kamu yang telah melaporkan kami pada Umar ya. Kalau tidak mungkin dia tahu tentang masalah susu ini. Dasar sok suci. Apa yang kalian lakukan? Apa salah saya? Mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi berdagang di pasar ini. Silakan cari tempat lain untuk berjualan susu. Besok, kami tidak ingin lagi melihatmu berdagang di sini. Mengerti? hingga beberapa bulan kemudian di bawah terik matahari kemarau kota Madinah. Ayo kita istirahat dulu, Nak. Musim panas sudah tiba. Kambing kita mulai sedikit susunya. Berarti akan semakin sedikit susu yang kita jual. Dan semakin sedikit uang yang kita dapatkan dari hasil menjual susu kambing kita. Sabar saja, Bu. Ini kan cobaan dari Allah. Siapa tahu setelah semua ini berakhir, kita akan memetik kemenangan. Yang penting kita tidak ikut-ikutan berlaku curang seperti yang lain. Sekarang kita masih bisa berdagang keliling kan, Bu? Kita harus yakin, Bu. Rezeki dari Allah akan datang untuk kita. Jika padang rumput mulai menghijau lagi, insya Allah kambing-kambing kita akan gemuk dan kita bisa banyak mendapatkan susu. Tapi walaupun susunya banyak, kita akan jual kemana? Sementara ibu sudah tidak boleh berjualan di pasar.
Tenang saja, Bu. Kita bisa menjajakan susu dari rumah ke rumah. Semoga saja masih ada yang beli. Kalian pernah dengar bagaimana nasib ibu sok suci itu? Saya lihat dia dan anaknya sekarang berjualan susu dari rumah ke rumah. Laku? Ya, kelihatannya penjualannya lumayan. Belum menyerah juga rupanya. Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Aku ada ide. Hari ini ibu akan membeli susu berapa kendi? Aduh, maaf ya nak. Hari ini ibu sudah membeli susu. Maaf ya, mungkin lain kali saja. Baik, Bu. Tidak apa-apa. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Mari nak, silakan. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Biasanya mereka selalu beli. Sudahlah, aku akan ke rumah Ibu Zahra saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, besok-besok kita beli susu kambing yang ini saja. Harganya jauh lebih murah. Iya ya, Pak. Kalau beli sama yang biasanya, kan harga susunya lebih mahal. Hari itu hampir tidak ada sama sekali pelanggan yang membeli susu pada gadis malang ini. Ia nampak sedih. Dengan gontai, ia melangkah pulang. Ya Allah, siapa yang mendahului aku ya? Kenapa dia bisa menjual susu lebih murah? Hari ini susu yang saya bawa habis ludas tidak bersisa. Bagus, bagus. Ini upahmu hari ini. Besok pagi-pagi sekali kau sudah harus mulai berjualan. Biar makin banyak susu yang bisa kau jual. Baik, Tuan. Itu kan pedagang yang mengusir ibu. Pantas saja harga susu kambingku tidak bisa bersaing. Ternyata dia yang menyuruh pemuda tadi. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Malam itu, Khalifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku masih mendengar ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitupun aku, wahai Umar. Ternyata mereka mengabaikan peringatan. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas. Mari kita sama-sama berkeliling. Kalian berempat menyusuri perkampungan sebelah timur. Lalu sebagian menyisir rumah-rumah sebelah barat. Dan kami berdua akan ke arah utara, kota Madinah. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air.
Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu, Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa Ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Nah, anak-anak, kalian sudah lihat kan video yang sudah Ibu tampilkan? Tentang apa, anak-anak? Iya, tentang gadis pemerah susu yang jujur. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran tentang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur artinya lurus hati, tidak curang, berkata benar, tidak bohong. Kejujuran akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita kemana? Ya, ke surga. Dalam agama Islam mengajarkan agar seorang muslim selalu bersikap jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan umat Islam untuk berkata yang jujur. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada kita tentang kejujuran kepada umat Islam saat beliau berdagang. Ketika membawa barang dagangan ke meja, beliau juga berkata jujur kepada para pembelinya. Barang yang baik, beliau katakan baik. Sedangkan barang yang jelek, beliau katakan jelek. Sehingga apa? Sehingga tidak ada pembeli yang merasa kecewa. Berapapun untung yang beliau dapat, juga selalu beliau serahkan kepada istri Nabi. Siapa namanya istri Nabi yang pertama? Ya, Khadijah. Nah, perilaku jujur seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW ini bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak boleh mencontek saat ulangan. Nah, maka dari itu kita harus apa? Harus belajar yang rajin, ya, supaya kita bisa mengerjakan dengan usaha kita, ya, bisa percaya diri dalam mengerjakan. Kemudian tidak curang dalam permainan, berkata apa adanya kepada orang tua, itu ya. Jadi kita tidak boleh berbohong kepada orang tua. Nah,
Di balik itu, adapun hikmah perilaku sikap jujur yang pertama adalah hidup menjadi tenang ya. Kemudian mendapat kepercayaan dari teman-teman, dari orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, memiliki banyak teman dan saudara, mendapat pahala dan disayang Allah, dan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Nah, di samping itu, kita juga membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tambah imannya, harus lebih mendekatkan diri dengan cara apa? Dengan beribadah, dengan sholat 5 waktu ya, dengan berdoa berzikir kepada Allah. Yang kedua, menanamkan keyakinan bahwa Allah selalu melihat dan mendengar apa yang kita kerjakan. Jadi di dunia ini, ketika kita berkata apapun, kita melakukan segala macam, Allah itu selalu melihat, selalu mendengar ya. Jangankan kita bicara, dalam hati kita pun Allah mengetahui. Makanya kita harus apa? Harus berbuat yang baik, berkata yang baik, gitu ya anak-anak. Selanjutnya yang ketiga, yakinlah bahwa kejujuran itu adalah perilaku yang terpuji atau akhlak yang baik ya. Yang keempat, berusaha selalu berkata dan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu, kalian juga sudah melihat video. Silahkan kalian mengerjakan tugas yang sudah ibu siapkan ya. Kalian bisa menulis soalnya dan menjawab pada buku tulis kalian. Nah, demikian anak-anak penjelasan mengenai pengertian jujur, hikmah perilaku jujur, dan pembiasaan perilaku jujur. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan semangat terus untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Supaya apa? Supaya menjadi kebanggaan orang tua di rumah dan kebanggaan bapak ibu guru di sekolah, gitu ya anak-anak. Kiranya hanya ini yang ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.